Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan kelima ya, yang mana kita membahas materi tentang activity based costing. Ada yang bantu saya secara singkat saja. Activity based costing itu apa? Oke, siap. Jadi di sini activity based costing ini adalah salah satu metode untuk menentukan biaya dalam suatu perusahaan, yang mana perusahaan itu yang bergerak di bidang manufaktur. Jadi memang perusahaan itu bergerak di bidang perusahaan memproduksi barang atau memang memproduksi barang atau jasa, itu adalah bisa menggunakan metode activity based costing. Sebelum adanya activity based costing ini, sudah ada metode-metode untuk penghitungan biaya. Mungkin ada yang sudah tahu. Salah satunya apa yang sudah ada. Dulu dulu pas saya di S1 di skripsi itu, saya di skripsi saya itu menulis tentang penentuan harga jual. Lah, dalam menentukan harga jual dalam produk itu, maka kita harus menentukan biaya dulu. Biaya yang dihabiskan, biaya yang digunakan untuk membuat produk itu. Dulu saya dalam skripsi saya itu penentuan harga jual dengan nilai tolong menolong pada usaha home industri kasur tradisional. Nah, itu adalah judul skripsi saya dulu. Jadi di situ untuk menentukan harga jual kita harus menentukan yang namanya biaya. Lah, biaya dalam menentukan biaya sebelum munculnya activity based costing ini ada yang namanya penentuan biaya menggunakan full costing. Jadi menggunakan metode full costing atau menggunakan metode variable costing. Nah, seiring berjalannya waktu, karena memang dalam penentuan biaya itu terkadang juga akan berakibatkan dalam penentuan harga jual. Kan dalam menentukan harga jual itu kan biaya ditambah dengan markup atau keuntungan yang ditentukan. Jadi kalau kita di sini biaya yang membuat tahu isi itu menghabiskan Rp400, maka kita menambahkan Rp100 itu merupakan markup-nya. Lah, yang kita bahas nanti ini adalah bagaimana kita menentukan biaya menggunakan activity based costing. Jadi sebelum kita nanti lebih jauh membahas activity based costing, mungkin kita biar lebih kita harus paham dulu, harus tahu dulu bahwa ada beberapa biaya di dalam produksi, dalam kita memproduksi. Jadi kalau kita mengartikan biaya itu adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sesuatu, untuk memproduksi suatu produk yang nanti akan diperjualbelikan. Sehingga yang diperjualbelikan itu yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan bagi perusahaan itu. Lah makanya kita mungkin dulu kita sudah pertemuan sebelumnya sudah membahas ada beberapa klasifikasi dalam produk, dalam pembiayaan produk. Ada biaya bahan baku, ya kan ya? Ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead. Nah, kalau menurut teman-teman nih, dari sisi mana yang biasanya perusahaan itu sulit untuk menghitung atau menentukan biaya antara kedua-duanya ini? Ya, lanjut. Jadi di sini mana yang lebih sulit kita melihat dari definisi. Nah, definisi bahan baku itu kalau simpelnya adalah bahan yang memang memiliki dalam penggunaan biaya bahan itu mayoritas
yang digunakan dalam bahan produk. Jadi memang bahan baku itu bisa dilecak secara langsung dan memiliki ketika nanti tidak ada bahan itu, misal itu tidak bisa jadi. Misal kita membuat tahu isi, ya kan ya, tahu isi. Kalau tidak ada tepungnya, maka di situ tahu isi tidak jadi. Lah itu bahan baku di situ memang memiliki peran dalam membuat atau memproduksi sesuatu bahan. Jadi kalau membuat tahu isi ada tepungnya, ada tahunya, ada mihunnya, ada minyaknya. Itu adalah bahan baku yang memang memiliki keterkaitan dalam membuat produk sehingga produk itu menjadi produk jadi. Lah, ketika ada bahan baku untuk membuat produk, siapa yang membuat? Maka di situ tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah seseorang yang bekerja untuk memproduksi barang atau memproduksi produk menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi. Lah, gaji yang diberikan kepada tenaga kerja itu, maka itu dinamakan adalah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji tenaga kerja itu. Jadi tenaga kerja itu, kalau kita mengartikan tenaga kerja itu adalah mengubah bahan baku itu menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi yang siap untuk diperjualbelikan. Lah kalau biaya overhead ini biaya yang dikeluarkan selain bahan baku, yang selain dari biaya tenaga kerja yang memang di sana itu memiliki keterkaitan. Jadi tidak masuk di dalam biaya tidak berkaitan dengan produk itu dalam membuat produk itu, tetapi di sana itu memiliki peran juga seperti halnya mesin, ya kan ya. Seperti halnya mesin itu adalah biaya overhead yang memang walaupun tidak memiliki keterkaitan, tetapi di sana itu memiliki peran. Nah, atau memang biaya mesin itu maksudnya adalah biaya penyusutan, karena mesin itu juga semakin lama, semakin tahun ke tahun itu juga ada namanya penyusutan atas mesin. Atau juga biaya biaya listrik. Nah, biaya listrik itu memang tidak memiliki keterkaitan dalam produk itu, tetapi di sana itu memiliki peran penting dalam produksi sesuatu. Atau juga ada yang namanya sewa tempat untuk memproduksi, sewa gedung untuk dijadikan tempat produksi barang, itu juga masuk sebagai biaya overhead. Nah, di sini kenapa muncul yang namanya base costing? Karena memang di sini karena begini, biaya yang tidak melekat pada produk itulah yang sulit oleh perusahaan untuk dihitung. Nah, apalagi perusahaan di situ bergerak di bermacam produk. Jadi ada produk A, ada produk B, ada produk C, itu berjenis-jenis produk. Kayak membuat saus marjan, ada marjan rasa ini, ada marjan rasa kelapa, ada marjan rasa melon, ada marjan rasa jeruk. Itu dengan bermacam-macamnya varian, bermacam-macam jenis, itu juga akan membuat kesulitan bagi perusahaan untuk menentukan atau menghitung biaya overhead. Nah, makanya di sini ketika menggunakan metode-metode tradisional seperti biaya full costing, itu juga diakumulasikan biasanya. Biaya overhead itu diakumulasikan untuk berbagai jenis dari berbagai aktivitas-aktivitasnya. Jadi misal aktivitas pemproduksian, aktivitas pengepakan, aktivitas itu pemantauan atas kualitas barang, itu dijadikan satu di dalam overhead dan dibagi untuk berjenis-jenis jenis-jenis produk itu. Makanya di sini yang sulit untuk dihitung adalah biaya overhead. Nah, kadang ketika kita salah dalam menentukan atau menghitung biaya overhead,
terkadang manajemen itu berpikir bahwa ada yang namanya inefisien. Padahal yang sebenarnya bukan inefisien, tetapi di situ dalam mengambil kebijakan metode yang digunakan dalam penghitungan biaya. Nah, makanya di sini saya kasih contoh nanti belakang, activity based costing itu menghitung biaya berdasarkan aktivitasnya. Jadi aktivitas proses produksi beda, aktivitas pengepakan beda, berdasarkan pengecekan atas kualitas barang itu berbeda. Nah, ketika full costing itu dijadikan satu semuanya, dijadikan satu baru di jumlah itu, sehingga nanti ketemu per unitnya menghabiskan berapa. Ini ya. Nah, ini juga karena nanti ini ketika kita menghitung full cost activity based costing, pada akhirnya adalah kita menghitung biaya per unit. Nah, untuk nanti teman-teman mungkin kebingungan apa itu activity based costing, nanti saya di belakang kasih contoh. Nah, jadi sebelum ini masuk ke base costing, artinya sebelum ada metode base costing, jadi di sini masih mengacu yang namanya penghitungan biaya berdasarkan penghitungan tradisional. Jadi, misal kita ini menghitung biaya per unit. Menghitung biaya per unit itu, ini adalah rumusan untuk menghitung biaya per unit. Karena begini, biasanya perusahaan, baik itu di perusahaan besar, itu kan biasanya menghitung secara global, ya kan? Global, baru itu akan dihitung per unitnya habis berapa. Itu penganggarannya, maksudnya penganggaran itu secara global baru nanti dihitung per unitnya. Nah, ini cara menghitung biaya per unit. Jadi di sini ada biaya bahan baku total, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead total, baru dibagi unit total. Totalnya berapa? Unit. Nah, makanya di sini ketika ada contoh bahwa kita akan membuat perusahaan menghasilkan 15.000 botol menggunakan biaya bahan baku sebesar 100 juta, ya kan? Tenaga upahnya itu adalah 150, ya kan ya. Biaya overheadnya sebesar 50.000. Lah, ini di total semua. Biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead di total semua, baru dibagi dengan jumlah total produk botol kecap yang dihasilkan. Jadi ketemulah bahwa setiap per botolnya itu biaya per unitnya yang dikeluarkan itu adalah 20.000. Nah, dari biaya per unit inilah nanti perusahaan atau manajer menentukan biaya berapa markup yang ditentukan, berapa keuntungan yang ditentukan oleh perusahaan, yang mana dalam menentukan keuntungan itu melihat dari pangsa pasarnya, melihat dari pesaingnya. Bagaimana di sini dalam menentukan harga jual tidak membuat tidak kalah dengan kompetitor yang lain. Ini cara menentukan biaya per unitnya. Nah, ini metode penentuan biaya produk. Biasanya ini dalam menentukan biaya produk ini ada dua cara. Ada menggunakan tarif tunggal, ada menggunakan yang namanya departemen. Kalau tarif tunggal itu di total semua dalam perusahaan tanpa melihat departemennya. Jadi semua di total tarif tunggalnya, baru di situ ketemu biayanya itu berapa. Jadi ini adalah rumusnya ini ya. Ini kalau biaya tunggal ini biaya overhead diasumsikan hanya dipikul atas produksi. Jadi di sini makanya tadi disampaikan di awal, yang sulit untuk dihitung itu adalah biaya overhead. Makanya nanti yang menjadi persoalan sehingga nanti muncul yang namanya base costing itu adalah di sisi bahwa
bagaimana kita menentukan overhead-nya, biaya overhead-nya. Kalau biaya bahan baku itu kan melekat di produknya. Kalau tenaga kerja itu melekat di produknya. Kalau biaya overhead tidak melekat pada produk. Ini adalah rumusnya ini. Rumus dari tarif tunggal. Nah, tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Jadi di sini kalau kita kasih anggaran biaya overhead-nya 720.000, biaya aktivitasnya adalah 200.000. Jadi 720.000 dibagi 220.000. Jadi ketemu bahwa di sini per unitnya, per jamnya untuk tenaga kerja langsung itu 3.600. Ini adalah untuk penghitungan tarif tunggal. Kita lanjut ini aja. Ini kelebihan sistem biaya. Nah, ini kita masuk ke penentuan biaya produk kontemporer. Karena di sini kenapa kok disebut penentuan biaya produk kontemporer? Karena di sini adalah activity based costing. Di sini merupakan metode baru yang dikeluarkan untuk menghitung biaya dalam produk. Nah, nanti ke depan setelah activity based costing ini ada juga yang terbaru, ada namanya activity based activity based management. Nanti kayaknya di pertemuan minggu depan kayaknya itu ada pembahasan tentang activity based costing. Jadi sini pengertian dari activity based costing ini adalah suatu pendekatan penghitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya. Jadi di sini untuk membebankan biaya itu berdasarkan dengan aktivitasnya, bukan diakumulasikan. Kalau menggunakan full costing atau menggunakan metode tradisional itu semuanya itu diakumulasikan dan dibebankan kepada biaya. Jadi semisal di sini berdasarkan aktivitasnya, perusahaan itu ada aktivitas dalam proses pembuatan barang jadi proses produksinya, biaya proses produksinya. Ada juga inspeksi kos. Jadi di sini proses pengecekan kualitas biaya proses pengecekan kualitas produk, dan juga ada proses pempackingan produk. Jadi di sini packing of cost. Jadi berdasarkan aktivitasnya ada 3. Jadi di sini dipisah bagaimana cara menghitung biaya berdasarkan proses costingnya untuk biaya overhead, dan bagaimana cara menghitung inspection cost berdasarkan biaya produk, dan bagaimana kita menghitung packing cost-nya berdasarkan biaya produknya. Nah, di sini ABC membebankan, activity ini membebankan biaya overhead publik kepada objek atau jasa yang mengidentifikasi berdasarkan aktivitasnya. Lalu ketika sudah diidentifikasi berdasarkan aktivitasnya, baru nanti akan menghitung biaya produk secara total, yang mana nanti menghitung produk secara total itulah nanti akan dibagi dengan hasil produknya, sehingga nanti akan ketemu yang namanya biaya produk per unit. Tuh.